NIM 2025 dari Manajemen 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran tahun akademik 2025-2026. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di seluruh wilayah Nusantara. Bahasa Melayu digunakan karena sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Pengangkatan nama pada tahun 1928 melalui Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu resmi sebagai bahasa Indonesia dan sebagai bahasa pemersatuan bangsa. Bangsa konstitusional pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi diberikan dan sebagai hukum dasar pada tahun 1945 yang tercantum pada UUD 1945 pasal 36. Standarisasi nasional pada tahun 1945 terjadi penyangkalan bahasa secara berkala yang diresmikan sebagai bahasa dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan bahasa Indonesia yang dulunya sebagai bahasa Melayu yang ditetapkan pada tahun 1928 kini telah menjadi bangsa Indonesia yang dulunya ditetapkan sebagai bahasa Indonesia pada tahun 1945 sebagai solidarisasi dan bahasa-bahasa modern dan fungsi-fungsi modern. Sekian dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan Kepulauan Nusantara, berabad-abad lalu, satu bahasa menyatukan pulau dan bangsa, bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca, bahasa perhubungan di seluruh Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlabuh, berdagang, dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa kebudayaan dan ilmu, medium kitab suci Buddha. Jalur laut menghubungkan Melayu dengan kerajaan di Semenanjung Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga Champa. Bahasa Melayu menembus batas suku dan pulau, memudahkan pertukaran barang dan gagasan. Ketika Islam mulai menyebar, bahasa Melayu pun ikut menjalar, menjadi jembatan dakwah dan perdagangan. Bahasa Melayu diterima luas karena kesederhanaannya, tanpa tingkatan tutur, mudah dipahami semua kalangan. Dari barat ke timur Nusantara, bahasa ini memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan. Berabad kemudian, semangat persatuan itu tetap hidup di hati para pemuda Indonesia. Menjelang Kongres Pemuda 1926, muncul perdebatan. Apa nama bahasa persatuan kita? Muhammad Tabrani mengusulkan istilah baru, bahasa Indonesia. Usulan itu diterima. Tanggal 2 Mei 1926, lahirlah sebutan bahasa Indonesia. Bahasa yang dulu lahir dari Melayu, kini resmi menjadi lambang pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia segera menjadi bahasa pergerakan, menyalakan semangat kemerdekaan. Puncaknya, 28 Oktober 1928, para pemuda bersumpah, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda menegaskan, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi milik seluruh anak bangsa. Dari abad ke-7 hingga kini, satu warisan tetap mengikat, bahasa yang menyatukan keberagaman. Bahasa Indonesia, lahir dari akar Melayu, adalah jembatan sejarah dan masa depan bangsa.